Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, hari ini Jumat 5 Januari 2024 merupakan hari biasa dalam masa Natal. Bacaan dibawakan oleh Bernadette Esther, Mazmur dilantunkan oleh Irene Indarti Kade, dan renungan ditulis oleh Frater Francesco Agnes Ranubaya. Selamat menekuni Sabda Allah. Marilah kita semakin bersolider dengan peduli kepada sesama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas rahmat, segala hal yang baik dan boleh kami rasakan hingga saat ini. Pada hari ini kami mohon curahan Roh Kudus-Mu, agar kami dimampukan untuk menggunakan akal budi dan hati kami, terutama dalam meresapkan sabda-Mu, sehingga sabda-Mu itu dapat kami renungkan dalam pikiran, kami wartakan dalam ucapan, dan kami resapkan dalam hati kami. Semua ini kami mohon dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami, yang meraja dalam persekutuan dengan Roh Kudus, Allah yang bertahta kini dan sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari surat pertama Rasul Yohanes, bab 3 ayat 11 sampai 21. Anak-anakku terkasih, inilah berita yang telah kamu dengar dari semula, yaitu bahwa kita harus saling mengasihi. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan membunuh adiknya. Apakah sebabnya Kain membunuh adiknya? Sebab segala perbuatannya jahat, sedang perbuatan adiknya benar. Janganlah kamu heran, saudara-saudara, apabila dunia membenci kamu. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap berada di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh. Dan kamu tahu, tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup kekal di dalam dirinya. Tetapi kita mengetahui kasih Kristus, yaitu bahwa Ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Maka kita pun wajib menyerahkan nyawa untuk saudara-saudara kita. Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi ia menutup hatinya terhadap saudara itu, bagaimana kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya? Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran dan kita dapat menghadap Allah dengan hati tenang. Sebab jika kita dituduh oleh hati kita, Allah adalah lebih besar daripada hati kita, dan Ia mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudaraku terkasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian penuh iman untuk mendekati Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita.
datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita, dan punya Dialah kita. Kita ini umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Masuklah ke pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Bersorak-sorailah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Haleluya, 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 haleluya. Inilah hari yang suci. Marilah hai para bangsa, sujudlah di hadapan Tuhan. Sebab cahaya gemilang telah menyinari seluruh muka bumi. Haleluya, 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 haleluya. Inilah Injil suci menurut Yohanes, bab 1 ayat 43 sampai 51. Sekali peristiwa, Yesus memutuskan untuk pergi ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Filipus itu berasal dari Betsaida, kota Andreas dan Petrus. Lalu Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Kata Natanael kepadanya, "Mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret?" Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Melihat Natanael datang kepadanya, Yesus berkata tentang dia, "Lihat, inilah orang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Natanael kepada Yesus, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Kata Natanael kepadanya, "Rabi,
Engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Yesus menjawab, katanya, karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya? Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada Anak Manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Menghargai potensi orang lain. Renungan dibawakan oleh Frater Francesco Agnes Ranubaya. Saudara-saudari terkasih, hari ini merupakan hari Jumat pada hari biasa dalam masa Natal. Bacaan Injil Yohanes bab 1 ayat 43 sampai 51 menceritakan tentang bagaimana Yesus memilih murid-muridnya. Dalam bacaan ini, Filipus dan Nathanael dipanggil oleh Yesus untuk menjadi muridnya. Filipus dipanggil secara langsung oleh Yesus, sedangkan Nathanael dipanggil oleh Filipus. Nathanael awalnya meragukan bahwa Yesus adalah Mesias karena keluarganya berasal dari Nazaret. Namun, Filipus meyakinkannya untuk bertemu dengan Yesus. Setelah bertemu dengan Yesus, Nathanael percaya bahwa Yesus adalah Mesias. Pertama-tama kita melihat bahwa Yesus aktif mencari dan memilih para pengikutnya. Ini mengingatkan kita bahwa panggilan Tuhan dapat datang kepada siapa saja, bahkan kepada mereka yang mungkin tidak dianggap istimewa oleh dunia. Filipus dan Nathanael mungkin bukan tokoh terkenal, tetapi Tuhan memandang hati mereka. Nathanael menunjukkan keraguan awal terhadap Yesus dan berkata, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Namun, ketika Nathanael bertemu dengan Yesus, dia mengakuinya sebagai anak Allah dan Raja Israel. Hal ini mengajarkan kita untuk tidak membuat penilaian tergesa-gesa terhadap sesama, karena seseorang mungkin memiliki potensial yang luar biasa yang belum terlihat oleh manusia. Contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari dapat ditemukan dalam cara kita berinteraksi dengan orang lain. Kita seringkali memiliki prasangka atau penilaian awal terhadap orang lain berdasarkan latar belakang, penampilan, atau pandangan hidup mereka. Namun, bacaan Injil ini mengajarkan kita untuk membuka hati dan memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk menunjukkan nilai dan potensi yang dimilikinya. Panggilan Filipus dan Nathanael juga mengingatkan kita bahwa setiap orang memiliki peran yang unik dalam rencana Tuhan. Kita mungkin tidak dianggap penting oleh dunia, tetapi Tuhan melihat nilai dan tujuan khusus dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, kita diingatkan untuk selalu terbuka terhadap panggilan Tuhan, siap melayani dan mengikutinya dengan setia, bahkan jika itu memerlukan pengorbanan. Nah, dalam konteks hidup keluarga, bacaan Injil hari ini mengajarkan kita untuk melihat nilai dan potensi yang ada dalam setiap anggota keluarga. Terkadang, kita mungkin memiliki prasangka atau harapan yang terlalu rendah terhadap anggota keluarga tertentu. Namun melalui renungan ini, kita diajak untuk membuka hati kita dan memberikan kesempatan bagi setiap anggota keluarga untuk tumbuh dan berkembang. Ini menciptakan lingkungan keluarga yang penuh kasih, pengertian, dan dukungan yang memungkinkan setiap individu meraih potensi yang terbaik. Bagi orang muda, bacaan hari ini dapat mencari dorongan untuk melihat dan melampaui stereotip serta prasangka yang mungkin diterapkan oleh masyarakat terhadap generasi mereka. Mereka diajak untuk menyadari bahwa setiap individu memiliki nilai uniknya sendiri. Dalam pilihan pendidikan, karir, dan pengembangan diri, mereka dapat meresapi panggilan Tuhan
dalam kehidupan mereka dan mencari cara untuk memberikan kontribusi positif kepada masyarakat. Nah, bagi masyarakat sendiri, bacaan hari ini mengingatkan kita untuk menghargai keberagaman dan potensi yang dimiliki oleh setiap individu. Kita dapat menciptakan masyarakat yang inklusif dan adil dengan mengatasi prasangka dan diskriminasi, memberikan kesempatan yang setara bagi semua orang untuk berkembang dan menghargai kontribusi yang unik tentunya kepada masing-masing individu. Nah, pertanyaan refleksi bagi kita, sejauh mana kita semua dapat menerima dan mendukung orang lain dalam pencarian potensi mereka? Apakah saya atau kita semua berperan dalam membantu orang lain dalam mencapai tujuan hidup mereka? Marilah berdoa. Allah Bapa Tritunggal Maha Kudus, Engkau adalah Allah yang Maha Kasih. Engkau yang mengaruniakan segala hal yang baik dalam hidup kami. Ampunilah dosa-dosa kami jika kami berbuat kesalahan, dan dampingilah hidup kami agar mampu meneladani Engkau yang Maha mengetahui potensi-potensi semua orang yang ada di sekeliling kami. Sebab Engkaulah Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa dalam persekutuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin.